pelanggan yang loyal, pelanggan yang sejati, pelanggan yang akan terus-menerus membeli produk dan jasa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, disinilah manajemen pemasaran itu berlangsung. Manajemen pemasaran adalah seni. Kenapa dibilang bisa dikatakan seni? Karena di situ manajemen pemasaran itu membutuhkan segala hal kreativitas, segala hal yang berhubungan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Dan ketika sudah mendapatkan pelanggan, tujuan dari manajemen pemasaran adalah mempertahankan. Nah, setelah dia mendapatkan pelanggan, mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan-pelanggan yang lain untuk mendapatkan nilai pelanggan superior. Jadi sehingga bisa didapatkan pelanggan konsumen yang sejati yang akan terus menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Nah, di sini ada kata-kata nilai pelanggan. Nilai pelanggan di sini bisa didapat dari manfaat dikurangi pengorbanan. Maksudnya seperti ini. Manfaat ini adalah manfaat produk yang didapatkan oleh suatu konsumen atau pelanggan, sedangkan pengorbanan ini tentang berapa jumlah uang atau biaya yang dikeluarkan oleh suatu pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Jadi seperti manfaatnya nilai pelanggan ini, setelah ia mendapatkan produk dan jasa, dia merasa seperti apakah? Merasakan puaskah atau merasa tidak puas atau merasa biasa aja. Nah, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan nilai pelanggan. Sampai dengan nilai pelanggan ini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum. Mbak Rindi Sulistia, lanjut. Nah, saya lanjutkan. Setelah itu, ada juga yang disebut dengan nilai pelanggan superior. Nilai pelanggan superior ini sama, nilai pelanggannya sama. Jadi manfaat bersih yang diterima atau yang ditawarkan oleh suatu produk yang diterima oleh suatu konsumen atau pelanggan. Tapi kata-kata yang berbeda adalah superior. Superior ini maksudnya lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Nah, di dalam konsep pemasaran itu ada yang disebut dengan pesaing. Pesaing itu adalah perusahaan-perusahaan yang sejenis tetapi menawarkan produk yang berbeda. Untuk lebih mudahnya saya berikan contoh. Perusahaan pasta gigi menawarkan nilai pelanggan berupa nilai pelanggan atau manfaat apa yang didapatkan oleh suatu konsumen ketika ia mengonsumsi produk pasta gigi. Yang pertama adalah nilai pelanggan berupa gigi yang putih. Yang kedua, gigi yang sehat. Yang ketiga, gusi sehat. Yang keempat, gigi bebas plak, dan yang kelima kesegaran mulut. Jadi manfaat yang lebih baik yang dibandingkan dengan pesaing. Mbak Sulastri minum dulu, Mbak. Iya, nanti saya minumnya nanti aja, Mbak. Nih, dilanjutkan dulu ya. Jadi manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Jadi suatu perusahaan itu akan saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen. Jadi ada perusahaan yang menawarkan produk yang akan menghasilkan gigi lebih putih, dan ada suatu perusahaan yang menawarkan gigi lebih sehat. Dan bisa jadi ada perusahaan pasta gigi yang dia akan menawarkan suatu produk yang tidak hanya membuat gigi putih, tapi juga gigi sehat dan gusi sehat. Dan pelanggan itu akan lebih memilih suatu produk yang bisa memberikan manfaat lebih banyak dibandingkan manfaat lainnya. Jangan cepet-cepet, Mbak, jelasinnya. Iya, mohon maaf ya. Saya ulangin pelan-pelan. Ya, saya ulangin pelan-pelan. Jadi, nilai pelanggan superior di sini adalah manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Jadi, suatu perusahaan itu akan memberikan produk yang lebih baik manfaatnya dibandingkan perusahaan yang lainnya, sehingga bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Seperti itu. Atau ada pertanyaan sampai sini untuk nilai pelanggan superior?
Jadi lebih ke manfaat yang lebih baik. Karena pasti ada pesaing di setiap perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, sehingga suatu perusahaan itu akan selalu menghasilkan produk yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya, saya lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan proposisi nilai. Proposisi nilai adalah sejumlah manfaat secara menyeluruh yang dijanjikan oleh pemasar untuk disampaikan kepada pelanggan. Nah, ini tadi. Pelanggan itu akan selalu mencari produk-produk yang lebih baik dari produk yang lainnya. Nah, ini contohnya. Pasta gigi yang dapat berfungsi untuk memutihkan gigi dan memberikan kesegaran mulut. Jadi misalnya ada 3 produk contohnya. Yang pertama adalah pasta gigi yang hanya memutihkan gigi. Sebutnya bisa buat keramas juga. Nah, misalkan yang pertama, suatu produk pasta gigi yang berfungsi hanya untuk memutihkan gigi. Yang kedua, pasta gigi yang hanya memberikan kesegaran mulut. Sedangkan produk yang ketiga adalah pasta gigi yang juga berfungsi selain untuk memutihkan gigi, ia akan memberikan kesegaran mulut. Di antara ketiga produk tadi, konsumen itu akan lebih memilih produk yang menghasilkan manfaat lebih banyak dibandingkan produk yang lainnya. Nah, sekarang coba saya tanya contoh produk apa aja yang bisa mengandung proposisi nilai atau manfaat secara menyeluruh yang dijanjikan oleh pemasar. Ayo nanti saya beri tambahan nilai untuk produk-produk yang memiliki preposisi nilai apa saja contohnya. Ada yang mau menjawab? Mbak Yusni. Mbak Indri, sampo plus conditioner. Iya betul. Mbak Sulastri, Cafe 3 in 1. Mbak Yusni, payung untuk berlindung saat panas dan hujan. Mbak Friska, handphone all in one. Nah, ini benar semuanya. Jadi produk-produk inilah yang memberikan berbagai manfaat, tidak hanya satu, tetapi manfaatnya banyak sehingga konsumen bisa merasakan manfaat yang lebih banyak dibandingkan konsumen yang lain. Ya, 100 semuanya. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi, ada peran pemasaran dalam organisasi. Dalam organisasi ini bisa termasuk organisasi non-laba atau organisasi laba. Maksudnya organisasi non-laba itu organisasi yang dia tidak membutuhkan laba atau tidak berorientasi hanya kepada laba. Sedangkan organisasi laba itu contohnya perusahaan-perusahaan produk yang perusahaan itu memfokuskan terhadap laba yang tidak berorientasi pada keuntungan. Nah, ini adalah perusahaan non-laba, organisasi non-laba. Sedangkan kalau organisasi laba, dia berorientasi kepada keuntungan. Jadi, peran pemasar dalam organisasi ini ada tiga jenjang. Yang pertama adalah jenjang korporat, atau biasanya disebut dengan pemasaran korporat. Jenjang yang kedua adalah jenjang bisnis, atau biasanya disebut dengan pemasaran strategis. Dan jenjang yang ketiga adalah jenjang fungsional, atau yang disebut dengan manajemen pemasaran.
Wow. Ya. Kok gini ya, Bill? Gimana dong? Halo teman-teman. Nah, ini saya mohon maaf suaranya tadi sempat hilang. Jadi peran pemasaran dalam organisasi ini ada 3 jenjang. Yang pertama adalah pemasaran korporat atau disebut dengan jenjang korporat. Yang kedua, pemasaran strategis atau disebut dengan jenjang bisnis. Yang ketiga, jenjang fungsional atau disebut dengan manajemen pemasaran. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jenjang korporat di sini adalah suatu jenjang yang dia lebih mengutamakan kepada pandangan pelanggan. Pandangan pelanggan di sini contohnya seperti kebutuhan dan persyaratan pelanggan atau daya tarik pasar. Misalnya produk-produk dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, atau produk seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, warnanya seperti apa, fungsinya apa. Nah, disinilah jenjang korporat ini bekerja, karena dia lebih mengutamakan kepada pandangan dari pelanggan. Di jenjang korporat ini dikatakan bahwa pemasaran adalah budaya. Budaya di sini dia mencakup sejumlah nilai-nilai dan keyakinan dasar tentang kepentingan pokok pelanggan, karena di jenjang korporat ini dia lebih mengutamakan kepada pandangan pelanggan, sehingga pelanggan adalah suatu hal yang harus diutamakan di dalam bidang pemasaran. Nah, disinilah jenjang korporat. Selanjutnya ada jenjang unit bisnis strategis. Di jenjang unit bisnis strategis ini, ia lebih menentukan bagaimana melakukan persaingan, karena di dalam pemasaran ada beberapa perusahaan yang akan memiliki saingan dari perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga jenjang unit bisnis strategis ini akan menentukan bagaimana melakukan persaingan yang tepat untuk menghadapi perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya. Selanjutnya, ia akan memutuskan melakukan kemitraan. Yang dimaksud dengan kemitraan di sini adalah perusahaan-perusahaan yang bermitra atau bisa saling membantu satu sama lain. Jadi ketika di perusahaan itu ada yang disebut dengan perusahaan kompetitor atau perusahaan yang akan bersaing dengan perusahaan itu, dan selanjutnya adalah perusahaan mitra yang akan membantu perusahaan itu. Sehingga di dalam jenjang unit bisnis strategis ini dikatakan bahwa pemasaran adalah strategi. Yang pertama, di jenjang korporat hal yang paling penting adalah pemasaran sebagai budaya, karena ia lebih berfokus kepada pelanggan. Nah, di jenjang yang kedua ini dikatakan bahwa pemasaran adalah strategi, karena di jenjang ini perusahaan itu akan melakukan strategi-strategi yang tepat untuk melakukan kemitraan atau melakukan persaingan. Selanjutnya di jenjang operasional atau fungsional. Ini adalah jenjang terakhir di dalam suatu pemasaran dalam perusahaan. Di dalam jenjang operasional atau fungsional ini, perusahaan akan mengimplementasikan atau melakukan program pemasaran berdasarkan bauran pemasaran dan mengelola hubungan yang harmonis kepada pelanggan. Yaitu, ia akan lebih mempertahankan hubungan dengan pelanggan sehingga pelanggan dapat menjadi pelanggan yang loyal. Oleh karena itu disebutkan bahwa pemasaran sebagai